Jepang merupakan salah satu negara maju yang mendominasi pasar elektronik, budaya, dan industri kreatif di dunia, termasuk Indonesia. Sebelum produk elektronik Jepang mendominasi pasar Indonesia seperti saat ini, Jepang pernah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Jepang pernah menduduki wilayah Indonesia sekira 3,5 tahun lamanya. Jepang yang datang dengan slogan Saudara Tua diterima dengan sukaria oleh bangsa Indonesia. Pada saat itu, kedatangan Jepang dianggap sebagai juru selamat. Namun, kedatangan Jepang justru membawa dampak bagi kehidupan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Doktrin kemakmuran selalu digaungkan pemerintah pendudukan Jepang, termasuk di bidang pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan, Jepang menggunakan prinsip Hakuichio atau slogan persaudaraan yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya di Perang Dunia Kedua. Itu puasa kali ini sepi banget. Udah gak boleh bukber, gak bisa ketemu temen, masuk sekolah juga lama, gak boleh mudik, gak dapet THR lagi. Bosen banget sih. Jalan-jalan ah. Sepi banget. Wait. Bukannya itu Faisal ya? Ngapain sih di sini? Gangguin ah. Woi. Apa sih ngagetin aja? Serius banget. Mokel ya. Ayo ngaku. Ngawur aja mokel. Terus ngapain emang kalau nggak mokel? Ayo. Udah tahu belajar gini juga tanya aja sih. Oh belajar. Tumben. Iyalah biar pinter. Oh jadi selama ini nggak pinter ya? Action. Enggak sih. Selama ini mungkin juara 2. Paling besar juara 2. Jadi bawah sih. Baguslah kalau sadar. Oh ya Riz, mumpung ada kamu nih ya. Kamu kan minta sejarah ya. Iya nih anak IPS, saya gue sejarah dong. Sombong amat baru tau Megantropus aja udah belagu. Jadi tanya apa enggak? Tanya dong, gimana sih pendidikan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang dulu? Di buku emangnya nggak ada. Sini lihat. Nah, pada masa pemerintahan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan daripada masa kolonial Belanda. Penurunan ini dapat dilihat dari penurunan jumlah sekolah yang berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat Indonesia itu sendiri. Terus apakah dulu Jepang memberikan kebijakan pada masa itu? Kebijakan? Ya iya adalah. Nah, untuk kebijakan pada masa pemerintahan Jepang itu dilandaskan pada 3 prinsip utama, yaitu untuk yang pertama, pendidikan itu diselenggarakan untuk semua etnik dan juga kelas sosial. Yang kedua, sistem pengajaran diberikan dengan doktrin kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menghapus seluruh pengaruh Belanda dari sekolah-sekolah dan menjadikan unsur Indonesia menjadi landasan utama. Itu tadi adalah kebijakan-kebijakan Jepang pada masa pemerintahannya. Paham? Enggak. Pantesan revisi terus. Iris, tanya lagi dong. Males. Ayolah, kamu kan baik sih. Nanti tak ajak bukber deh. Ya udah, tanya apaan lagi emang? Mau tanya ini nih, apa sih perubahan penting pada masa pendudukan Jepang dulu pada pendidikan di Indonesia ini? Oh, perubahan. Kalau perubahan sih ada sih kayaknya. Oh ada. Untuk perubahan pada masa pemerintahan Jepang itu ada beberapa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa yang paling utama pada saat pemerintahan Jepang. Yang kedua adalah perubahan nama-nama sekolah yang awalnya dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Jepang.
Yang ketiga adalah pelaksanaan program kedisiplinan berupa baris berbaris model Jepang. Dan yang keempat adalah kepala sekolah merupakan guru bahasa Indonesia paling senior pada sekolah itu sendiri. Kamu tadi kan kuliah tuh udah belajar ya. Aku tanya dong, gimana sih sistem pengajaran pada masa pendudukan Jepang dulu? Kewajiban. Easy peasy banget sih tanyanya, yang bobot dikit kek. Nah, dengerin nih ya, dengerin. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh para siswa, yaitu yang pertama adalah dilakukannya upacara bendera pada hari Senin. Yang kedua, belajar bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Yang ketiga adalah mewajibkan seikere atau penghormatan dengan membungkukkan badan. Yang keempat adalah menghormati adat kebiasaan Jepang. Yang kelima adalah latihan kemiliteran. Selanjutnya adalah kerja bakti untuk mengumpulkan barang-barang yang berguna untuk perang. Yang ketujuh adalah menyanyikan lagu kebangsaan Kimigayo. Dan yang terakhir adalah melakukan gerak badan atau yang biasa disebut dengan Taiso. Udah bener sih, udah pinter gitu, udah kayak Einstein. Iya dong, siapa dulu nih? Tanya dong, satu lagi aja. Satu. Katanya udah tahu semua, masih tanya aja sih. Janji lo ya kalau pertanyaan terakhir, awas tanya lagi. Nah ini nih, mungkin dari semua kebijakan yang dilakukan oleh Jepang kan dirasa merugikan bagi bangsa Indonesia. Nah, apakah ada keuntungan dari semua kebijakan yang dilakukan oleh Jepang pada bangsa Indonesia itu? Keuntungan banyak sih ya, soalnya kan mungkin rakyat Indonesia menilainya kalau bangsa Jepang itu membawa dampak buruk aja nih di Indonesia. Kalau keuntungannya itu ada beberapa. Yang pertama itu bahasa Indonesia menjadi tersosialisasikan dengan baik ke seluruh dunia. Yang kedua, diskriminasi itu menjadi berkurang. Yang ketiga, bangsa Indonesia dilatih untuk memegang jabatan tertinggi. Terus, ada pun skala sekolah yang dialih statuskan menjadi sekolah negeri. Selanjutnya, pemerintahan Jepang juga memberikan pelatihan bela diri bagi para pelajar. Dan yang terakhir adalah buku-buku berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi gitu. Oke deh, paham. Udah kan, udah panas nih. Pindah yuk. Atau beli minum aja yuk. Gak apa-apa, aku traktir. Kan puasa. Gak apa-apa deh, ayo. Aku bayarin.